Hai semuanya, pernah nggak sih kalian kepikiran, kenapa sih logo-logo brand terkenal itu bentuknya kayak gitu? Kenapa warna dan bentuknya nggak sembarangan? Nah, ini bukan cuma soal desain doang, tapi ada psikologi yang tersembunyi di balik semua itu. Bayangin aja, kalian lagi jalan ke mall, terus lihat logo brand besar kayak Nike, Apple, McDonald's, atau Google. Logo-logo itu nggak cuma keren buat dilihat, tapi mereka juga punya trik supaya kita bisa langsung ngenalin dan bahkan merasa nyaman sama brand itu. Jadi, sebenarnya logo itu lebih dari sekadar gambar. Mereka itu semacam bahasa yang ngirim pesan ke otak kita, dan itu semua sengaja dirancang. Nah, ini yang seru. Kalau kita bicara soal psikologi logo, sebenarnya kita lagi ngomongin gimana logo itu bisa ngaruh ke perasaan dan pikiran kita tanpa kita sadari. Misalnya, warna. Warna itu bukan cuma buat hiasan, tapi punya arti dan efek tertentu di otak kita. Misalnya, warna merah yang sering dipakai di logo McDonald's. Merah itu warna yang bikin kita bersemangat, energik, bahkan bikin perut keroncongan. Jadi, gak heran ya kalau restoran cepat saji sering banget pakai warna merah biar kita cepat lapar dan tertarik makan. Terus, warna biru yang sering dipakai di logo perusahaan teknologi seperti Facebook, IBM, dan Intel. Biru ini punya arti tenang, dipercaya, dan profesional. Jadi kalau kalian lihat logo warna biru, otomatis otak kalian bakal merasa brand itu serius dan bisa dipercaya. Warna hijau biasanya diasosiasikan dengan alam, sehat, dan segar. Makanya banyak brand yang bergerak di bidang organik atau lingkungan pakai warna hijau. Kalau bicara soal bentuk logo, ini juga nggak kalah penting. Bentuk bulat, misalnya, itu biasanya bikin kita merasa aman, nyaman, dan ramah. Karena nggak ada sudut tajam, bentuk bulat bikin sesuatu terasa halus dan mudah didekati. Contohnya logo Pepsi dan Spotify, bentuk bulat mereka bikin kita punya perasaan positif dan gampang diingat. Kalau bentuk logo yang tajam-tajam, kayak segitiga, itu biasanya dipakai buat menunjukkan kekuatan, dinamika, dan semangat. Logo Adidas, misalnya, punya bentuk yang cenderung tajam dan diagonal, yang bikin kesan gerak dan energi tinggi. Tapi yang paling menarik itu sebenarnya gimana semua elemen warna dan bentuk ini digabung jadi satu. Desainer logo berusaha bikin sesuatu yang bukan cuma bagus secara visual, tapi juga punya makna yang nyambung dengan karakter brand itu sendiri. Misalnya Apple, yang logo buah, apelnya simple banget, tapi ada makna mendalam tentang inovasi, kreativitas, dan kesederhanaan. Logo itu bisa jadi kayak cerita mini yang ngajak kita ngerti siapa sih brand itu sebenarnya. Terus, kalian pasti pernah dengar soal istilah brand identity kan? Nah, logo itu adalah bagian utama dari brand identity. Jadi kalau logo brand itu kuat dan tepat, otomatis brand itu juga bakal gampang dikenal dan diingat. Bahkan kadang cuma dari logo doang, kita udah bisa langsung tahu tentang kualitas, gaya, dan janji brand tersebut. Kalau saya sih pernah mikir, kenapa ya orang-orang bisa loyal banget sama sebuah brand? Bahkan rela bayar lebih mahal cuman karena brand itu punya logo yang mereka suka atau merasa nyambung. Nah, ini karena logo dan desain branding itu bisa ngasih rasa nyaman, kepercayaan, dan identitas yang kita cari. Kayak kita merasa kalau brand itu mewakili diri kita atau minimal punya nilai-nilai yang kita setujui. Sekarang coba deh kita pikir, logonya brand yang kita suka apa ya? Apakah kalian sadar warna dan bentuknya ngasih perasaan tertentu waktu kalian lihat? Misalnya, saya sendiri suka banget logo Nike dengan swoosh-nya yang simple tapi penuh makna. Gambar itu kayak simbol gerak dan semangat terus maju, jadi pas banget buat brand olahraga. Atau kalian yang suka Apple, coba perhatiin logo Apple yang sudah dikunyah itu punya cerita yang bikin kita merasa brand itu inovatif, kreatif, dan gak biasa.
Ini bukan cuma soal desain, tapi soal gimana sebuah gambar bisa punya nyawa dan filosofi yang bikin kita relate sama brand itu. Nah, yang menarik juga, psikologi logo itu bukan cuma berlaku buat brand besar aja loh, tapi juga buat bisnis kecil sampai personal branding kita sendiri. Kalau kita paham gimana warna dan bentuk ngasih kesan tertentu, kita bisa pakai itu buat bikin sesuatu yang nyambung dan berkesan buat orang lain. Jadi, ilmu psikologi ini sebenarnya penting banget buat kita yang pengen bikin usaha, bikin konten, atau bahkan cuman pengen bikin kesan yang kuat di sosial media. Tapi jangan salah, bukan cuma soal warna dan bentuk doang ya. Font atau jenis huruf juga punya pengaruh besar. Misalnya, font yang tebal dan kotak biasanya bikin kesan kuat dan serius, sementara font yang melengkung dan tipis lebih santai dan ramah. Jadi, kombinasi semuanya harus pas supaya logo kita nggak cuma cantik, tapi juga punya makna yang tepat. Saya sendiri kadang mikir, gimana sih cara para desainer itu bisa bikin logo yang powerful banget? Jawabannya, mereka paham banget tentang psikologi manusia dan gimana otak kita merespon visual. Mereka tahu gimana caranya memancing emosi, gimana bikin sesuatu gampang diingat, dan gimana bikin kita merasa nyaman atau tertarik hanya dari satu gambar kecil. Ini juga ngajarin kita kalau dalam hidup, seringkali hal-hal kecil yang kita anggap sepele itu sebenarnya punya pengaruh besar. Sama kayak logo, sebuah warna atau bentuk kecil bisa bikin perubahan besar dalam cara kita merasa dan berpikir. Sekarang saya mau ajak kalian buat latihan mikir ya. Coba perhatiin beberapa logo yang kalian temui hari ini. Coba tanya ke diri sendiri, apa yang aku rasain waktu lihat logo ini? Kenapa aku tertarik atau malah nggak suka? Kadang kita terlalu cepat ngejudge tanpa mikir kenapa kita punya perasaan itu. Padahal di balik itu, ada banyak faktor psikologis yang main peran. Kalau kita paham ini, kita jadi lebih peka dan bisa lebih bijak juga dalam milih sesuatu. Entah itu produk, layanan, atau bahkan hal-hal yang berhubungan dengan identitas diri kita sendiri. Karena pada akhirnya, psikologi di balik logo itu sebenarnya juga soal psikologi manusia dan gimana kita berinteraksi sama dunia. Jadi, kalau kalian suatu saat bikin usaha atau cuma pengen ningkatin personal branding, ingat deh, jangan anggap remeh soal warna, bentuk, dan desain. Itu bukan cuma soal estetika, tapi soal gimana kalian bisa bikin kesan pertama yang kuat dan tahan lama. Karena di dunia yang penuh kompetisi ini, kesan pertama itu seringkali yang paling menentukan. Nah, ngomong-ngomong soal psikologi, kadang kita juga harus bertanya ke diri sendiri, gimana sih cara kita ngelihat diri kita? Apa kita sadar gimana warna dan bentuk yang kita pilih buat diri sendiri itu sebenarnya ngasih pesan tertentu ke orang lain? Misalnya, gaya berpakaian, warna favorit, atau cara kita ngatur ruang kerja. Semua itu juga bisa dibilang semacam logo personal yang ngasih sinyal ke dunia luar tentang siapa kita. Saya yakin kalau kita makin paham tentang hal-hal kayak gini, kita bisa lebih kreatif dan punya kesadaran lebih tinggi soal gimana kita berkomunikasi dengan orang lain. Bukan cuma lewat kata-kata, tapi juga lewat visual. Nah, terakhir, saya cuma mau bilang, jangan takut buat eksplorasi dan belajar soal psikologi warna dan desain. Kadang hal sederhana kayak logo bisa bikin perbedaan besar dalam hidup kita, bisnis kita, atau gimana kita dilihat orang lain. Jadi, yuk mulai perhatiin dan pakai ilmu ini buat bikin hidup kita lebih berwarna dan bermakna.